Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Nah, hari ini aku mau bicara atau mau sharing tentang kenapa Tuhan memberikan cobaan. Jadi, kadang-kadang kita tuh suka mengeluh ya atau bertanya-tanya, kenapa sih saya diberi cobaan seperti ini? Kenapa sih cobaan saya terus-terusan gitu? Padahal tahu nggak teman-teman, eh, Tuhan itu nggak akan memberikan cobaan yang manusia itu nggak mampu. Pasti Tuhan itu kasih sesuai dengan kemampuannya manusia, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita dikasih cobaan yang pasti bisa kita lewatin gitu. Jadi kalau kamu dikasih cobaan ya nggak perlu bertanya lagi ya. Saya rasa udah cukup dijalani aja, dijalani dan yakin aja bahwa di setiap ujian, di setiap cobaan itu selalu ada jalan keluarnya. Nah, cobaan itu juga merupakan suatu petunjuk, kalau menurut aku, petunjuk dari Tuhan supaya kita itu berubah. Saya adalah seorang empat. Mungkin sebagian dari penonton sini juga, penontonku juga ada yang empat. Empat itu apa? Empat itu adalah seseorang yang bisa merasakan perasaan orang lain, bahkan kadang tidak bisa membedakan mana emosi miliknya, mana emosi milik orang lain. Saking empatinya. Jadi ketika orang lain merasa sedih ya, saya pun merasakan sedih yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Kemudian saya belajar lagi tentang narsistik, apa itu narsistik, bagaimana kepribadian narsistik dan lain-lain, itu saya belajar lagi. Artinya apa? Ada pelajaran baru juga yang saya dapatkan gitu. Kemudian saya juga belajar tentang bagaimana menghadapi narsistik itu. Nah, intinya gini, pokoknya kita ketika dihadapkan pada suatu masalah, pasti di situ ada pelajaran yang bisa kita ambil. Mulai dari kenapa saya dihadapkan dihadapkan dengan masalah seperti itu, kenapa saya dipertemukan dengan orang seperti itu, terus kemudian ke diri kita jadi tahu, oh saya terlalu ini, saya terlalu itu, ternyata saya tuh orangnya seperti ini, ternyata orang seperti itu. Jadi kita tuh lebih mengenal diri kita sendiri juga gitu. Selain kita mengenal orang lain, mengetahui jadi tahu latar belakang orang itu seperti apa, kenapa, penyebabnya. Kemudian kita juga jadi introspeksi ke diri kita sendiri. Oh, ternyata masa lalu saya, didikan orang tua saya seperti ini. Terus oh ternyata saya membiarkan orang lain seperti ini gitu loh. Jadi dari situ pun kita tahu bagaimana caranya untuk mengatasi atau menghadapi masalah itu. Saya yakin kalau kita sudah lulus dari satu masalah, kita nggak akan dikasih ujian yang sama, teman-teman. Kita akan dikasih ujian yang lain lagi. Ya, bukan kita minta, tapi memang hidup itu seperti itu. Selalu naik level, naik lagi. Ketika kita tidak lulus di level ini, di satu level, ini pasti akan diulang terus ujiannya, teman-teman. Jadi, kalau kamu terus-terusan ketemu satu masalah yang sama, itu artinya ada yang salah dari diri kalian, dari cara pandang kalian yang harus diperbaiki, yang harus dirubah. Pola berulang itu biasanya terjadi ketika kita belum mampu mengidentifikasi penyebabnya, belum mampu mencari jalan keluarnya gitu loh. Pola berulang seperti ya tadi ya, saya ketemu orang narsistik terus, atau misalnya kamu ketemu dengan orang yang selalu membuli kamu misalnya ya, atau misalnya kamu selalu ketemu dengan orang yang mengkhianati kamu.
itu pasti ada satu pelajaran. Ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan mau kamu untuk belajar gitu loh. Allah mau kamu belajar dari situ. Contohnya dalam hal misalnya kenapa kamu sering ketemu sama orang yang sirik sama kamu. Ketika kamu diketemukan dengan misalnya orang yang sirik tadi gitu, ada hal-hal tertentu yang bisa kamu pelajari. Yang pertama, kamu nggak perlu mikirin orang lain, kamu nggak perlu bertanggung jawab atas apa yang orang lain rasakan. Dia mau sirik, mau apa, itu bukan tanggung jawab kamu, itu tanggung jawab mereka. Tanggung jawab kamu adalah untuk berkembang, untuk bertumbuh, untuk menjadi yang terbaik, versi terbaik diri kalian, bukan versi terbaik orang lain. Jadi kamu nggak perlu mikirin apa orang lain mau bagaimana. Yang penting kamu fokus sama diri kamu, fokus mencapai tujuan, fokus berprestasi. Kalau orang lain sirik, bodoh amat, gitu aja ya. Terus misalnya kamu dihadapi dengan masalah keuangan, kenapa kok rezeki aku seret? Coba introspeksi sama diri kita sendiri. Kamu udah bekerja keras belum? Kamu udah mencoba profesi lain belum? Misalnya kamu di profesi ini kamu stuck, atau kamu gaji segitu aja, ya coba kamu pindah ke profesi lain. Kamu jangan menutup kemungkinan, misalnya kamu sekolah di sarjana ekonomi, lalu kamu ya misalnya gini, kamu lulusan sarjana ekonomi, tapi kemudian kamu mau belajar tentang bisnis gitu, kamu mau belajar jualan, ya udah jualan aja, so what? Jangan menutup diri, jangan menutup rezeki sendiri dengan kita yang membatasi gitu. Kita membatasi, aku kan sarjana ekonomi, aku nggak mau jadi pedagang misalnya. Padahal siapa tahu di balik itu, ketika kamu jadi pedagang, ternyata rezeki kamu ada di situ, ternyata kesuksesan kamu ada di situ, ternyata Tuhan memberikan berkah di situ. Kita nggak pernah tahu, guys. Jadi jangan pernah menutup hati kita, pikiran kita untuk sesuatu hal yang baru, untuk sesuatu hal yang mungkin itu sebenarnya yang terbaik buat diri kamu gitu. Tuhan memberikan kita masalah juga untuk meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan awareness kita, untuk lebih berkaca atau mendalami diri sendiri lagi gitu. Oh, misalnya kamu ada masalah dengan keuangan. Kenapa polanya seperti itu? Kenapa misalnya kamu kena tipu terus? Nah, berarti kan ada yang salah dari belief system, entah dari mungkin kamu punya trauma, ada satu kejadian yang seperti itu kemudian membuat kamu trauma, malah menjadi trigger, malah menjadi penyebab kamu ketipu lagi. Nah, Tuhan kasih masalah yang sama itu untuk kita belajar. Saya sendiri juga seperti itu gitu loh. Kenapa kok ini berulang? Nah, pola berulang itulah yang membuat saya menjadi belajar, menjadi mencari tahu apa sih penyebabnya, apa sih, kenapa sih seperti ini gitu loh. Nah, itulah masalah yang diberikan oleh Tuhan. Ya kadang Tuhan memberikan masalah itu biar kitanya mau berubah, biar kitanya mau memperbaiki, bukan mau membuat kita hancur kok, serius. Tapi untuk memperbaiki diri kita, menjadi lebih baik, menjadi sesuai dengan tujuan hidup kita, menjadi sesuai dengan yang Tuhan mau. Masalah atau ujian hidup juga kadang-kadang merupakan suatu isyarat dari Tuhan, isyarat dari Allah untuk kita itu lebih meningkatkan kesadaran tadi ya, meningkatkan kesadaran. Kemudian ada pergeseran frekuensi gitu. Mungkin kamu di misalnya gini, kamu dikasih masalah ya sama Tuhan itu di tempat kerja kamu, kamu difitnah, kamu dizolimi. Ternyata apa? Semua isinya di situ itu tidak satu frekuensi sama kamu. Kamu diselamatkan oleh Tuhan. Kamu sedang diselamatkan oleh Tuhan.
ternyata setelah itu ada kejadian yang aneh-aneh di kantor kamu gitu loh. Nah, itu adalah caranya Tuhan gitu untuk menyelamatkan kamu, untuk memindahkan kamu ke orang-orang yang energinya sama dengan kamu, orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu, orang-orang yang punya visi dan misi yang sama seperti kamu gitu loh. Itu yang kadangkala kita tidak sadari, bahwa mungkin awalnya kita akan merasa marah atau kecewa. Kenapa sih gue dizolimi seperti ini? Kenapa sih gue difitnah seperti ini? Padahal itu adalah cara Tuhan, guys. Jadi kita sebenarnya gini, gak perlu kita marah sama orang itu. Mungkin kita pun pernah dipinjam oleh Tuhan untuk membuat orang lain berubah, untuk menjadi pelajaran buat orang lain. Kita semua pasti pernah dipinjam Tuhan untuk merubah orang lain, baik itu dengan cara yang menyenangkan atau kurang menyenangkan gitu loh. Jadi kita nggak perlu subjektif dalam menilai suatu permasalahan ya. Kita nggak perlu melihat siapa orangnya, tapi kita lebih melihat objektif, apa yang bisa saya pelajari dari sini, apa yang bisa saya pelajari dari masalah ini gitu loh. Ya contohnya tadi, ketika kamu dihina, ketika kamu difitnah, dizolimi di kantor, kemudian ternyata Tuhan memberikan kamu tempat yang lebih baik, kamu pindah kerja, kamu di lingkungan yang lebih baik, dikelilingi oleh orang-orang yang lebih baik, dapat pekerjaan juga lebih bagus, gaji yang lebih tinggi. Bukankah itu adalah berkah, blessing in disguise? Itu kadang-kadang hal yang tidak bisa kita lihat saat kita mendapatkan masalah, saat kita dihadapi oleh masalah, tetapi kita bisa melihatnya setelah kita keluar dari masalah itu, setelah kita hadapi, kemudian selesai, kemudian lewat, kemudian baru kita melihat, oh ternyata Tuhan mau saya seperti ini, Tuhan mau memindahkan saya dari situ karena Tuhan mau pindahin saya ke tempat yang lebih baik, ke kantor yang lebih baik. Seperti itu. Tuhan memberi kita masalah itu untuk kita hadapi ya teman-teman ya, bukan dengan kita kabur dari masalah itu. Kalau kamu kabur dari masalah itu, jelas kamu gak akan dapat apa-apa dari situ. Kamu gak akan dapat pelajaran apapun dari situ. Trust me. Yang ada, kalau kamu kabur dari masalah, ya satu, itu masalah gak akan beres. Yang kedua, ya nggak ada pelajarannya. Memang kadang-kadang kita diemin aja masalah beres, tapi kalau kita nggak belajar dari situ, nggak menghadapi itu, ya kita nggak akan tahu gimana caranya atau apa pelajaran yang Tuhan kasih. Kamu tahu nggak, padahal ya di setiap masalah itu ada hadiah yang selalu Allah siapkan buat kita. Mulai dari kekuatan, ternyata kita kuat, ternyata kita jauh lebih kuat dari itu, ternyata kita sabar, kesabaran gitu loh. Itu hadiah yang Tuhan kasih buat kita, yang Allah kasih buat kita. Kemudian apalagi, kita jadi tahu tujuan hidup kita atau hal-hal yang prioritas buat kita, itu kita jadi tahu. Kemudian apalagi, bahkan kadang-kadang kita diberikan oleh Tuhan berupa hadiah manifestasi dari apa yang sudah kita doakan gitu, doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan, yang selama ini terpending gitu loh. Dikasih dulu ujian, setelah itu diberikan hadiah berupa doa-doa yang dikabulkan gitu. Itu yang kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita sudah mengeluh duluan ketika kita diberikan suatu masalah, padahal itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mengabulkan doa kamu. Mungkin kamu pernah berdoa ini, mungkin kamu pernah berdoa itu. Ini ada tesnya dulu, ada ujiannya dulu untuk kamu lewati supaya kamu bisa mendapatkan hadiah itu. Di balik suatu ujian juga itu pasti kan ada pelajaran ya. Di pelajaran hidup kita ini, kita kan makhluk sosial. Saat kita dihadapi suatu masalah tertentu dan kamu bisa mengatasi, mungkin juga mungkin juga Allah atau Tuhan itu mau kamu itu membantu orang lain dengan apa? Dengan masalah yang pernah kamu hadapi gitu loh. Mungkin kamu pernah menghadapi kasus misalnya KDRT gitu. Terus kemudian kamu, ini pasti ada jalan Tuhan nanti ya.
kamu diketemukan dengan seseorang atau seseorang bertemu kamu, orang yang sudah mengalami hal itu, kamu si orang itu belajar dari kamu bisa sharing tentang apa yang kamu alami dulu gitu loh, bagaimana cara mengatasinya dan lain-lain. Itu adalah jalannya Tuhan gitu loh. Kamu pasti akan dipertemukan dengan orang yang membutuhkan kamu atau orang yang kamu butuhkan. Percaya deh, kita semua ini semua berhubungan. Berhubungan satu sama lain. Kita ini adalah energi ya teman-teman. Ketika kamu lagi berdoa mungkin sama Tuhan ya Allah, semoga aku dipertemukan dengan orang baik misalnya ya, sementara kamu berada di lingkungan yang kurang baik, terus kamu komplain, kenapa sih aku diketemukan, kamu berdoa, terus tiba-tiba kamu misalnya kamu tabrakan, amit-amit ya misalnya kamu tabrakan ya, itu sebenarnya kejadiannya kan tidak baik ya, kurang baik gitu loh, tidak baik lah, kejadian yang buruk. Tapi saat tabrakan ternyata kamu ditabrak sama orang yang baik, menolong kamu, bertanggung jawab, bla 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 segala macam. Itu artinya apa? Itu doa kamu sebenarnya. Kamu diketemukan dengan orang yang baik, tapi kamu harus melalui apa dulu? Ujian dulu gitu. Memang kadang-kadang ujiannya itu bukan hal-hal yang menyenangkan, namanya juga ujian ya. Tapi bagaimana kita mau menghadapinya. Jadi kalau kita sudah aware, kita udah sadar, saya berdoa sesuatu sama Allah, saya meminta sesuatu sama Allah. Nanti kemudian ada masalah, oh saya udah tahu nih, berarti ini sebentar lagi Allah kasih hadiahnya. Ya sudah, kalau dengan seperti itu kita tuh akan lebih ringan gitu jalanin hidup, lebih menerima masalah itu sebagai gimana ya, hadiah. Sebentar lagi akan ada hadiah yang akan saya dapatkan gitu loh. Ketika kamu mengubah mindset seperti itu, wah hebat, kamu berarti udah hebat. Ketika kamu sudah bisa sebelum kamu menyelesaikan masalah pun kamu sudah bisa melihat bukan solusi ya, tapi hadiahnya bahkan ya. Sebelum jadi kamu dihadapin sama masalah, tapi kamu udah bisa ngeliat, wow, habis ini aku akan dapat ini nih dari Tuhan. Itu sudah wow banget loh, itu udah levelnya udah di atas level orang lain gitu loh. Menurutku itu sih. Dan yang jelas masalah itu kadang ya, kita diposisikan atau diberikan suatu masalah supaya kita bisa lebih dekat ya sama Tuhan, lebih spiritual, lebih dekat sama Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, lebih percaya sama Tuhan, dan lebih ya gini, kita mencari tujuan hidup kita, mencari apa sih, kenapa sih saya diciptakan di dunia ini, kenapa sih, buat apa sih saya hidup di sini. Kalau kamu sudah menemukan itu, share di komen ya, kamu sudah menemukan tujuan hidup kamu belum? Ya karena kebanyakan orang spiritual, kebanyakan orang yang banyak diberi masalah oleh Tuhan, dia cenderung lebih cepat atau cenderung lebih tahu apa tujuan hidupnya dibandingkan orang yang jarang mendapatkan masalah atau kurang mendapatkan masalah, atau orang yang selalu lari dari masalah gitu. Oke deh, udah azan ya. Sekian dulu video kita kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. I love you, bye, keep happy.